Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bertemu kembali dengan saya, Vidya Haminin, SSTMKes dari Program Studi D3 Kebidanan, Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Tanjung Pinang. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mengenai mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. Pokok bahasan pada kesempatan hari ini adalah adaptasi respirasi dan kardiovaskuler neonatus. Kenapa ini penting untuk dipelajari? Karena seperti kita tahu bahwa bayi ketika lahir sudah mengalami sebuah perpisahan dengan ibunya dari rahimnya. rahimnya. Bayi keluar dari rahim ibu artinya sudah berpisah dengan sirkulasi dari dalam tubuh ibu. Oleh karena itu, perlu beberapa penyesuaian atau adaptasi. Namun sebelumnya, sebelum kita belajar lebih banyak mengenai adaptasi-adaptasi oleh neonatus, salah satunya adaptasi respirasi dan kardiovaskuler, kita harus memahami beberapa istilah mengenai neonatus. Berikut adalah beberapa istilah yang harus kita pahami sehingga kita tidak salah pemahaman atau salah em, menyebut istilah-istilah yang ada. Salah satunya yang pertama fetus, yaitu adalah dari kehamilan 6 minggu sampai dengan lahir. Sering juga disebut sebagai janin. Yang kedua adalah neonatus atau bayi baru lahir adalah dari lahir sampai dengan usia 1 bulan. Berikutnya adalah bayi, yaitu dari usia 1 bulan sampai dengan mampu untuk berjalan sendiri. Kemudian prematur atau neonatus kurang bulan adalah neonatus yang lahir dari kehamilan yang kurang dari 37 minggu. Jika lahir pada usia kurang dari 37 minggu, maka disebut sebagai prematur atau neonatus kurang bulan. Sedangkan neonatus cukup bulan adalah neonatus yang dilahirkan dari kehamilan berusia 37 minggu sampai dengan 41 minggu lebih 6 hari. Nah, ini juga beberapa konsep dasar mengenai neonatus. Yang pertama adalah postmatur atau neonatus lebih bulan. Adalah untuk neonatus yang dilahirkan dari kehamilan lebih dari 42 minggu. Makrosomia adalah istilah untuk neonatus dengan berat badan lahir lebih dari 4.000 gram. Kemudian neonatus dengan berat badan lahir normal, yaitu antara 2.500 sampai dengan 3.999 gram. Neonatus dengan berat badan lahir rendah atau berat badan lahir kurang dari 2.500 gram. Saya berharap beberapa istilah tersebut bisa dipahami dan dalam belajar mengenai neonatus kita sudah satu persepsi mengenai istilah-istilah yang mungkin muncul nantinya. Dalam uterus, semua kebutuhan janin secara sempurna dilayani pada kondisi normal, yaitu nutrisi dan oksigen disuplai oleh sirkulasi ibu melalui plasenta. Nah, seperti kita tahu bahwa plasenta itu sangat bermanfaat bagi janin di dalam rahim. Karena plasenta memberikan nutrisi dan oksigen yang asalnya dari sirkulasi ibu. Jadi janin di dalam kandungan mendapatkan semua suplai yang dibutuhkan, salah satunya adalah nutrisi dan oksigen. Ketika di luar rahim, hal-hal tersebut sudah tidak akan didapatkan lagi karena sudah terpisah dari tubuh ibu. Oleh karena itu, neonatus perlu melakukan adaptasi. Produk buangan tubuh dikeluarkan dari janin melalui plasenta. Jadi produk-produk buangan dari dalam tubuh itu dikeluarkan melalui plasenta. Jadi bayi, produk buangannya salah satunya adalah urin. Proses dikeluarkan oleh plasenta. Berikutnya, lingkungan yang aman disekat oleh plasenta, membran dan cairan amnion untuk menghindari shock dan trauma, infeksi dan perubahan dalam temperatur. Nah, di dalam rahim adalah lingkungan yang paling nyaman bagi janin karena semuanya ada, makanan ada, kehangatan ada, ya, perlindungan ada, suhunya juga stabil ya, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh janin. Pada waktu keluar dari rahim,
bayi dipaksa untuk beradaptasi untuk kelangsungan hidupnya karena kondisi di dalam rahim dan di luar rahim sangat berbeda. Perubahan fisiologis yang menonjol yang diperlukan pada bayi baru lahir adalah peralihan dari sirkulasi plasenta atau janin ke pernapasan sendiri. Penyesuaian penyesuaian bayi baru lahir yang utama adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk mencerna, mempertahankan dan mengabsorpsi makanan atau zat makanan melalui saluran pencernaan. Di dalam lahir, nutrisi didapatkan begitu saja dengan mudah dari plasenta, sehingga tidak perlu mengaktifkan fungsi pencernaan. Nah, ketika bayi lahir, setelah terpisah dari plasenta, bayi mau tidak mau harus melakukan adaptasi untuk mengaktifkan pencernaannya. Berikutnya adalah kemampuan untuk mempertahankan semua fungsi pada sistem tubuh. Di dalam rahim bayi tergantung pada plasenta. Ketika lahir, bayi harus mandiri. Oleh karena itu, bayi nanti harus mengaktifkan semua fungsi pada sistem tubuh. Berikutnya adalah memulai dan memelihara pernapasan paru-paru. Di dalam rahim, janin mendapatkan oksigen dari plasenta, tapi setelah lahir, janin harus berusaha memperoleh dan memproses oksigen itu sendiri melalui pengaktifan sistem pernapasan. Salah satunya adalah paru-paru. Berikutnya adalah memulai perubahan sirkulasi dengan tujuan untuk memastikan oksigenasi yang kuat pada seluruh tubuh. Ketika oksigen sudah masuk ke dalam paru-paru, oksigen ini harus didistribusikan. Nah, pendistribusian ini membutuhkan sistem sirkulasi yang tepat. Oleh karena itu, yang awalnya di dalam rahim sirkulasinya ini diatur oleh plasenta, saat ini sirkulasinya harus diatur sendiri oleh bayi. Kemudian kemampuan untuk mengeliminasi semua sisa-sisa buangan. Seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa sisa-sisa buangan pada bayi dikelola oleh plasenta. Namun setelah lahir, bayi harus mampu mengelola sisa-sisa buangannya sendiri. Kemampuan untuk melindungi tubuh terhadap penyakit, imunitas yang selama ini diperoleh dari plasenta, kini harus disediakan oleh bayi. Jadi, mengaktifkan sistem imun. Kemampuan untuk mengatur temperatur tubuh. Nah, temperatur tubuh ini berbeda sekali antara di dalam rahim dengan di luar rahim. Di dalam rahim, kehangatannya terjaga. Ketika di luar rahim, semua menyesuaikan dengan lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, nanti perlu adanya adaptasi untuk mengatur suhu tubuh atau temperatur tubuh. Bagaimana bayi mulai bernapas? Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Bayi mulai bernapas karena ada perubahan suhu. Perubahan suhu di dalam rahim dengan di luar rahim yang ekstrim membuat sistem pusat pernapasan di dalam otak itu mengaktifkan atau memberikan sinyal untuk memulai nafas pertama kali pada bayi baru lahir. Hipoksia. Jumlah oksigen yang berkurang atau lebih sedikit daripada CO2 karena yang sebelumnya disuplai oleh plasenta dipotong, suplai oksigennya berkurang, maka terjadilah kondisi hipoksia. Nah, ini berlanjut ke bawahnya bahwa penimbunan kadar CO2 setelah lahir, kadar CO2 meningkat dalam darah dan akan merangsang pernapasan. Yang berikutnya adalah tekanan terhadap rongga dada. Pada saat lahir, bayi melewati panggul atau jalan lahir keras, sehingga bayi akan mengalami tekanan pada rongga dadanya. Nah, ini merangsang adanya pernapasan. Nah, setelah udara masuk ke dalam paru-paru, tempat mana yang ditujunya? Yang ditujunya adalah alveoli. Alveoli ini pada waktu di dalam rahim berisi cairan. Kemudian karena adanya kompresi dada pada saat persalinan, kemudian keluarnya cairan ini melalui saluran limfe, maka alveoli ini akan kosong dan mengempis. Nah, agar dapat diisi udara, alveoli ini tidak boleh mengempis. Oleh karena itu ada zat yang namanya surfaktan.
Apakah surfaktan itu? Surfaktan adalah zat yang mempertahankan alveolus paru agar tidak kempis. Fungsi surfaktan adalah untuk mengurangi tekanan permukaan paru dan membantu untuk menstabilkan dinding alveolus sehingga tidak kolaps pada akhir pernapasan. Tidak adanya surfaktan akan menyebabkan alveoli kolaps setiap akhir pernapasan yang menyebabkan bayi sulit bernapas. Oleh karena itu, pada bayi kurang bulan, biasanya kita cek dulu apakah surfaktannya sudah cukup atau sudah matangkah paru-parunya. Nah, apabila belum, biasanya ada intervensi khusus untuk menstabilkan dinding-dinding alveolus. Selanjutnya, cara bayi memperoleh oksigen setelah kelahiran. Kalau tadi awal mulanya pernapasan, sekarang bagaimana cara bayi memperoleh oksigen setelah kelahiran? Yang pertama, cairan dalam alveoli diserap ke pembuluh limfe paru dan digantikan oleh udara. Yang kedua, arteri umbilikalis konstriksi. Kemudian, arteri dan vena umbilikalis menutup ketika tali pusat dijepit. Yang terakhir, akibat mengembangnya alveoli oleh udara berisi oksigen, kadar oksigen dalam alveoli meningkat. Pembuluh-pembuluh darah paru relaksasi sehingga tahanan terhadap aliran darah menurun. Itulah bagaimana cara bayi memperoleh oksigen setelah kelahiran. Diawali dengan pernapasan tadi, kemudian dilanjutkan dengan proses ini. Baiklah, saya rasa cukup itu yang saya sampaikan. Jangan lupa membaca modul yang sudah disediakan, sehingga saudara dapat memperdalam apa yang sudah saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Di dalam modul itu dikupas lebih mendalam mengenai apa yang sudah saya sampaikan dalam slide demi slide pada hari ini. Jadi jangan lupa membaca modul yang tersedia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas, kita akan bertemu pada sesi chat atau sesi diskusi. Nanti silahkan saudara menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas. Tapi jangan lupa, saudara harus membaca modul yang sudah saya sediakan terlebih dahulu. Baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.